bass in your face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Wadi Fitriana, Prodi Pendidikan Luar Sekolah, kelas 2B Universitas Negeri Makassar. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang konsep dasar pendidikan non formal memenuhi tugas ujian tengah semester pada dosen pengampu Dr. Suwardi SPD MPD pada mata kuliah Kapita Selekta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan tentang konsep dasar pendidikan non formal. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian tentang pendidikan non formal adalah program pembelajaran yang terselenggara secara terancang dan lengkap dengan standar yang ada untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada diri peserta didik. Perlu kita ketahui, sesuai dengan jalur-jalur pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dalam bunyi pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informasi yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Konsep dasar pendidikan non formal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan yang memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dan pasal 31 ayat 1 yang berbunyi di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Maka pendidikan non formal berdasarkan asas-asasnya. Yang pertama ada kebutuhan manusia, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan belajar. Yang kedua ada pendidikan sepanjang hayat yang terdiri dari pendidikan non formal memberi layanan belajar kepada semua orang, dan pendidikan non formal juga melibatkan wajib belajar dalam merencanakan, melaksanakan, dan penilaian pembelajaran. Dan pendidikan non formal juga berupaya menumbuhkan suasana demokratis dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ketiga, ada relevansi dengan pembangunan masyarakat, yaitu kehadiran pendidikan non formal karena kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan. Dan program pendidikan non formal untuk menggarap sumber daya manusia yang relevan dengan pembangunan. Keempat, ada wawasan masa depan yang membelajarkan wajib belajar untuk mengembangkan nilai-nilai, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan aspirasi dalam memenuhi kebutuhan individu, masyarakat, lembaga, dan pembangunan bangsa menuju ke masa depan. Kemudian ada 8 standar pendidikan non formal. Sesuai dengan dasar atau asas pendidikan non formal, maka dalam program pembelajaran diselenggarakan dan dirancang berdasarkan kelengkapan 8 standar nasional pendidikan, yaitu yang pertama ada tujuan, jangka pendeknya yang berupa kemampuan fungsional untuk kepentingan saat ini maupun masa depan, menekankan kepada kompetensi dan tidak menekankan ke pentingnya ijazah. Kedua ada waktu, yang dimana itu waktunya itu relatif singkat, mulai beberapa hari sampai beberapa minggu, dan pada umumnya juga kurang dari 1 tahun. Ketiga, persyaratan peserta didik, yang dimana persyaratannya untuk mengikuti program pendidikan adalah kebutuhan, minat, dan kesempatan. 4. Isi program atau kurikulum. Kurikulumnya juga berpusat pada kegiatan dan kebutuhan peserta didik. Kelima, program pembelajaran. Struktur program pembelajarannya juga itu bersifat luas, jenis dan jurusannya juga program kegiatan itu bervariasi. Keenam, proses pembelajaran, yang dimana proses pembelajarannya itu berpusat pada peserta didik, dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga, serta berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat. Ketujuh, hasil belajar, diterapkan langsung dalam kehidupan dan lingkungan pekerjaan atau di masyarakat. Ke-8, ada pengawasan, yang dimana pengawasan itu dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik, dan pembinaan program dilakukan secara demokratis. Satuan pendidikan non formal di Indonesia. Beberapa satuan pendidikan non formal yang ada di Indonesia antara lain ada lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim. Satuan pendidikan sejenis itu terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat, dan diterapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pada pasal 26 disebutkan tentang pendidikan non-formal, yaitu ayat 3 yang berbunyi, pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepermudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Ayat 4 yang berbunyi tentang satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenisnya. Ayat 6 yang berbunyi tentang hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditujuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional penilaian. Yang terakhir, fungsi pendidikan non-formal bagi pendidikan formal. Yang pertama, sebagai pelengkap pendidikan formal, yang dimana pendidikan non-formal menyajikan kegiatan belajar yang tidak disampaikan di sekolah. Kedua, sebagai penambah pendidikan formal. Pendidikan non-formal sebagai tambahan pengalaman belajar bagi peserta didik. Ketiga, sebagai pengganti pendidikan formal, yang dimana pendidikan non-formal memberikan layanan pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang beruntung. Yang terakhir, sebagai pilihan, pendidikan non-formal sebagai akses terpilihnya sebagai layanan belajar bagi kelompok masyarakat. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman yang melihat video ini. Semoga presentasi materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.